as-sabi'atu sholatud duha. Malam ini masih membahas mengenai tentang seputar sholat nawafil yang dianjurkan dilakukan dalam setiap hari. Pekan lalu kula sampun jelasno sholat nawafil yang dianjurkan dilakoni bendino nomor 1 pon 5 sholat rawatib, sholat qabliyah ba'diyah. Nomor 6 sholat witir. Sekarang yang nomor 7 as-sabi'atu, sholat nawafil yang dianjurkan dilakukan dalam setiap hari. Yang nomor 7 adalah sholat duha. Sholat duha. Sholat duha, keutamaan sholat duha pirang-pirang. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap apa niku ros-rosan bahasa Indonesia nih, setiap sendi, setiap sendi yang ada di diri kalian itu perlu disedekahi. Sendi manusia itu jumlahnya ada 360 sendi. Sendi. Ini total keseluruhan sendi-sendi yang ada dalam diri kita itu jumlahnya ada 360. Semua sendi-sendi yang ada di diri kita ini perlu disedekahi. Setiap kapan? Setiap hari. Nah, disedekahi berarti zalim. Kullu sulama yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap sendi yang ada di diri kalian itu perlu disedekahi. Caranya sedekah dia. Fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap kali yang membaca tasbih 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali itu sama dengan sedekah. Mau zikir kalau tasbih padha karo dihitung sedekah. Mesti sedekahin apa? Sendi-sendi yang ada di diri kita. Wa kullu tahmidatin, setiap tahmid bacaan alhamdulillah shadaqatun, itu seperti sedekah. Mau maca alhamdulillah, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Yang pikiran bareng-bareng. Wis direken apa? Sedekah. Wa kullu tahlilatin, setiap tahlil bacaan la ilaha illallah shadaqatun, termasuk sedekah. Nah, tadi kita baca la ilaha illallah sebanyak 50 kali sama-sama. Terus dihitung sedekah. Wa kullu takbiratin, setiap bacaan takbir Allahu Akbar shadaqatun, termasuk sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, amar ma'ruf termasuk dihitung sedekah. Wa nahyun 'anil munkari, nahi mungkar shadaqatun, termasuk dihitung sedekah. Jadi zikir-zikir itu dicatat oleh Allah sebagai amalan sedekah. Nyedekahi apa? Nyedekahi sendi-sendi yang ada di diri kita. Artinya kanggo nyukuri sendi-sendi yang ada di diri kita niku perlu disedekahi. Itu jenenge syukur. Carane syukur nggak? Kemudian sabda Nabi terusan wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Jadi cukup menggantikan semua zikir-zikir tadi itu cukup dengan sholat 2 rakaat daripada sholat duha. Artinya apa? Kalau kita setiap hari melakukan sholat duha 2 rakaat saja, itu sama halnya kita sudah menggantikan zikir-zikir tadi sebagai sedekahnya, dekai sendi-sendi yang ada di diri kita. Walhasil kok intine
Wong sing biasa no sholat duha setiap hari itu sama halnya dia telah mensyukuri nikmat Allah, yaitu berupa dikasih sendi-sendi yang masih normal. Loh, sadar kan betul sampean? Iku nikmat loh kan? Buktinya sampean keceklek sedelok menes, bingung rapakat ya. Jadi makanya kalau kita sholat duha itu nggak usah mikir dadekno rezekiku lancar, ora nyukuri kok nikmat kita sudah dikasih sendi-sendi oleh Allah berjumlah 360 sendi, semuanya normal, alhamdulillah. Itu normal. Wa yuksi min dzalika rak'atani yaqta'uhuma min duha. Cukup untuk mensedekahi sendi-sendi yang ada di, cukup kita melakukan sholat duha 2 rakaat. Tuh salah satu ya. Jadi fadilai sholat duha yang pertama kanggo napa nyukuri atau nyedekahi napa sendi-sendi yang ada di kita yang berjumlah 360 sendi. Ada lagi riwayat yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatin maktubah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi sudah bersuci, artinya sudah mempunyai wudhu, keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat maktubah, sholat fardu, fa'ajruhu ka'ajril haji al-muhrim, maka ia akan mendapatkan seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah haji. Masya Allah, sholat jamaah di masjid, ini wudhunya ini memang kan ya? Karena hadisnya tadi man kharaja min baitihi mutatahhiran. Jadi dia keluar dari rumah sudah dalam kondisi apa? Suci. Orang wudhunya di masjid, wudhunya putih. Omah. Jamaah sholat di masjid, wudhunya di omah. Fa'ajruhu ka'ajril hajil muhrim. Maka ia akan mendapatkan pahala seperti halnya pahala orang yang melakukan ibadah haji. Masya Allah. Haji saya ini berapa kan? 35 juta. Ya, 35 jutaan ya. Ngono ngenteni ini saya bilang tahun kas. Burung karuan sampai iso kaji aku barang. Burung karuan. Tapi Kanjeng Nabi ku melasir umat, ngerti nek umat iku ya sing kere-kere barang. Kaya sampean iki kere-kere. Nah, dia disahkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini luar biasa. Sawane Kanjeng Nabi iku masjidno haji kabeh, saking wong kere-kere. Saking sing omahe adoh saka Masjidil Haram. Ora duwe ongkos. Akhire kanggo nyakeni umat sing do kere-kere kaya sampeyan iki, ya. Akhirnya apa gampang, gantine napa cukup sholat berjamaah ning masjid ning syarate wudune ning omah. Itu ya sampean berangkat sholat jamaah wudu sik ning omah. Itu pahalanya akan mendapatkan seperti halnya pahala orang yang melakukan ibadah haji. Wa man kharaja ila tasbihid duha. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk melakukan sholat duha, la yansibhu illa iya, yang mana ketika ia melakukan sholat duha tidak ada tujuan apa-apa kecuali hanya melakukan sholat duha. Artinya memang tulus sholat duha karena Allah, bukan karena ingin usahanya lancar, bukan karena banyak utang yang seperti soalnya betul, tapi memang murni karena melakukan perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utawa diniati nyukuri mawon, diniati apa? Syukur ning Gusti Allah diparingi sendi-sendi sing isih normal. Iku niate ngono tok. Kalau ning benak pikirane iku pikir aku tak sholat duha ben usaha aku lancar. Aku tak sholat duha ben aku nek kelamar kerjaan dan kelompok. Ora. Ini memang murni karena Allah. Apa jaminannya dari Rasulullah? Fa ajruhu ka ajril mu'tamiri. Maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah umroh. Umroh saya gitu kan? Terlalu ikut sudah. Ini gratis sih, sampai yang sholat duha tok dengan niat yang tulus akan dikasih pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah umroh. Insyaallah.
Wa salatun ala isri salatin la lagwa bainahuma kitabun fi illiyin. Melakukan salat yang disambung dengan salat yang lain, yang mana antara salat satu dengan salat yang kedua tidak disela-selani omongan-omongan yang tidak ada gunanya, maka akan dicatat oleh Allah dalam illiyin. Artinya nopo? Wong sing nglakoni salat bariku disambung salat liya, boiku salat fardu atau salat sunnah, antara salat pertama dengan salat kedua tidak disela-selani omongan sing ra gunane. Iku dicatat kalih Gusti Allah fi illiyin. Catatan amale sampean nek gelem nglakoni ngono dicatat ning illiyin. Illiyin itu derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gampang apa sampean bar salat fardu, bariku nglakoni salat ba'diyah. Antarane salat fardu karo ba'diyah sampean gak ngomong perkara sing ora ana gunane. Ku amal ibadah sampean iki mau ditulis Gusti Allah fi illiyin. Ditaruh di catatan, di mana catatan di situ hanya khusus untuk orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, iso sunnah, iso fardu. Sempurna reneh nek sampean nyambung antara sholat fardu dengan fardu. Yang paling gampang itu antara maghrib dengan isya. Mulanya aku seneng nek gawe masjid taklim iku tak sokok bar maghrib. Nggih. Karena aku pengen mlebu dawuh Kanjeng Nabi iki, bar maghrib, bar sholat maghrib, zikir saat kawis, dari ngomong lakoni sholat ba'diyah, langsung lakoni masjid taklim. Belajar ngomongno agama, ngomongno ilmune Gusti Allah, ilmune Kanjeng Nabi sampai tekan isya. Itu dicatat di illiyin. Amal ibadah sing model-model dicatat di war karo catatan amal ibadah wong sing hebat-hebat, yaitu ning illiyin. Oke, nomor loro iki kan. Jadi fadilah salat duha sing nomor loro iku apa mau? Yaiku nek wong sing gelem nglakoni salat duha kanthi tulus, niat ikhlas krana Gusti Allah, diwai ganjaran kaya ganjarane wong sing ibadah umrah. Selanjutnya salat duha niku paling sithik dilakoni 2 rakaat. Paling sithik 2 rakaat. Adnal kamal yang mendekati sempurna dilakoni 4 rakaat. Sing paling sempurna dan paling afdol, sing paling sempurna riyen nggih, di atasnya itu adalah dilakoni 6 rakaat. Sing paling afdol dan paling baik adalah dikerjakan sebanyak 8 rakaat. Dan terus walhasil salat duha niku paling akeh, tur paling afdol niku dilakoni 8 rakaat. Iki menurut pendapat sing muktamad. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat duha niku paling akeh 12 rakaat. Tapi pendapat yang muktamad, yang kuat, yang dipegang oleh banyak ulama, sholat duha paling banyak 8 rakaat. 8 rakaat iki iso lakoni 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam. Boleh langsung rangkep salami sepisan. Oleh kan? Walu langsung. Oleh. Lali mana? Terserah, boleh. Tapi afdolnya tetap 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi bisa dok rangkep langsung walu salam sepisan dok. Terakhir. Tahiyatnya piro iku? Tahu usah tahiyat, langsung lungguh istirahat. Setiap 2 rakaat lungguh istirahat. Terus rakaat ketiga sampai keempat lungguh istirahat lagi. Terus rakaat kelima, keenam dan seterusnya sampai rakaat 8. Gelis. Gelis. Boleh, terserah ya. Lali gue. Lali cepet. Nah. Oleh. Atau untuk model petang rakaat oleh. Petang rakaat salam, petang rakaat salam. Tadi 2 kali salam. Oleh, terserah ya. Untuk waktunya itu dimulai dari mulai terbitnya matahari sekadar 1 tombak. 1 tombak itu kalau dihitung menit, sampean catat nggih, itu 100 menit setelah masuknya waktu subuh. 100 menit setelah masuknya waktu
subuh itu kadar 1 tombak. Tombak namanya itu. Ya jarak itu antara matahari dengan bumi. Kalau kita lihat itu sekadar 1 tombak. Tombak ini nopo dong? Ya tombak wong Arab ya. Tombak wong Arab. Pirang meter nonton. Ya makanya sekarang kan ngukurnya angel. Makanya tak gawe menitan dan sampean gampang. Oh. Lagi menitan sekadar 1 tombak itu kurang lebih 100 menit setelah masuknya waktu subuh. Coba sampean hitung. Sholat subuh masuk waktu subuh katakanlah jam 4. Di 100 menitnya jam berapa? Setengah 6. 5.40. Setengah 6 lebih 10. Nah, itu sudah mulai waktunya waktu apa? Duha. Sholat duha. Misalnya setengah 5, 100 menitnya jam berapa? Waktu subuh setengah 5. Kira? Setengah itu lebih 10 menit. Nah itu dimulai waktu duha. Wes ya, paham ya? Jadi 100 menit setelah masuknya waktu duha kurang lebih itu dimulai waktu duha. Hanya saja yang paling utama, yang paling afdol itu dilakoni fi rub'a inda rub'in nahar, setelah 1/4 siang. 1/4 siang. Jadi waktu siang sampai bagian di papat. 1/4 awal siang itu waktu yang utama. Alasannya nopo? Dan supaya ini 1/4 sing pertama kanggo nglakoni sholat subuh. Oh berarti nek duha 1/4 siang yang kedua nggih. Nek 1/4 siang yang pertama nglakoni subuh. Subuh nggih. 1/4 kedua nglakoni duha. 1/4 nih nglakoni duhur. 1/4 yang keempat nglakoni napa? Asar. Jadi tujuannya napa? Supaya ini awake dhewe dalam sehari niku setiap 1/4 siang, 1/4 hari itu kita melakukan ibadah sholat. Mulane waktu sholat duha sing paling afdol iku dilakoni setelah 1/4 siang. Ayo coba sampean hitung, iso hitung-hitungan ya. Bagus. Ayo kita hitung. Semisal waktu terbitnya matahari waktu subuh, hitungannya waktu subuh ya. Waktu subuh katakanlah semisal 4:30. Kalau 4:30 berarti 1/4 pertama itu di sholat subuh. Di 1/4 yang kedua itu jam berapa? 10. Ya, 10. Setengah jam. Setengah 9. Tambah 4 jam. setengah 9 ya. Kurang lebih 8:30. Itu waktu yang afdal. Itu kalau subuhnya 4:30. Nanti iso ngulang ya tergantung awal waktu subuh. Nanti 1/4 setelah waktu subuh. 1/4 siang. 1/4 siang pertama akan melakukan subuh, 1/4 siang akan melakukan duha, 1/4 siang ketiga akan melakukan duhur, dan 1/4 siang keempat akan melakukan sholat asar atau disambung sholat maghrib. Jadi kok sehari itu setiap 1/4 niku wonten sholat. Maksudnya apa? Mohon paham nggih? Kemudian untuk surat yang sebaiknya kita baca di dalam sholat duha, rakaat pertama setelah membaca Fatihah dianjurkan membaca surat Asy-Syams dan surat Al-Kafirun. Surat Asy-Syams itu wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, seterusnya. Surat Asy-Syams dan surat Al-Kafirun, 2 surat. 3 surat dengan Al-Fatihah. Saya ulang lagi, surat yang sebaiknya dibaca ketika kita sholat duha, rakaat pertama setelah membaca surat Fatihah, membaca surat Asy-Syams wasyamsi wadduhaha dan surat Al-Kafirun. Surat yang sebaiknya dibaca di rakaat kedua setelah Fatihah adalah surat Ad-Duha dan surat Al-Ikhlas. Surat Ad-Duha dan surat Al-Ikhlas. Kemudian untuk rakaat
Berikutnya itu rakaat keempat, 5, 6, 7 sampai 8 itu dianjurkan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Seterusnya sampai 8 rakaat. Malah ini kok sing dianjurkan. Nggih, itu anjurannya ngoten. Bon, gampang kan? Berarti uten Mas Samsi kali duha sing Sinapa? Itu lanjut. khusus rakaat pertama dan kedua. Misalnya lanjutnya ini kok. Mboten, lanjutnya itu dianjurno maca Al-Kafirun karo Al-Ikhlas. Rakaat keempat, 5, 6, 7, 8 itu dianjurno Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Jadi sing Sampai- saya nih kok. Apa? Sing saya nih kok. Nggih, sing saya nih, si Afdal. Afdalnya niku, surat-surat yang dibaca. Bon nggih. Selanjutnya untuk doa, ini doa batas wal duha sudah masyhur sekali ya. Nanti bisa dicari di kitab-kitab majmu'ah atau di kitab-kitab fikih. Setahu saya menemukan 3 riwayat redaksi sholat duha. Mulane nek cara aku dhewe aku ringkes doa sholat duha ringkesanku dhewe. Iku rada dawa. Insyaallah besok nek wis tekan kajian kita mengenai tentang sholat nawafil sudah selesai, nanti insyaallah saya bagi-bagi doa-doanya nggih. Dungane rada dawa. Iki tak kumpulno, tak gabung antarane riwayat-riwayat yang pernah saya temukan mengenai tentang riwayat doa yang utamanya dibaca setelah sholat duha. Dungane ngeten, Allahumma fakti akfala qulubina bimasyiatik wa ahsin taufiqana bidawami sidqi fi iradatik wansur alaina fi hadhihi as-sa'ati rayata hidayatik wa qallibna bisuyufi wilayatik wa tujina bitijari ma'rifatik wa amtir alaina min sahaibi rahmatik wasqina min syarabi muhabbatik wa asbitna fi diwani khasatik wa awqifna fi midani mulahadatik wa saffi sarairana wa nawwir absarana wajma'na fi hadairi qudsik wa anisna bila ta'ifi unsik wa la taqta'na bi ghairika an nafsik Allahumma ma kana min ikbalin ila ghairik wa iradin anka ta'ammudan aw khata'an aw nisyanan fa'azilhu anna innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka wal nura nuruka wal azamata azamatuka Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu Allahumma inni as'aluka an tashara li rizqan halalan tayyiban yakunu ismatan li fi dini wa dunyaya wa aunan li ala akhirati bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa izzatika wa jalalika atini ma ataita ibadaka as-salihin Allahumma bika usawil wa bika uhawil wa bika uqatil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa sholat duha yang biasa saya baca. Nah, kan? Tapi misalnya orang usah niru aku silakan baca doa yang biasa masuk dibaca kebanyakan orang silakan. Nanti tapi insya Allah tetap saya bagikan doa ini. Oke, karena isinya luar biasa kalau kita terjemahkan. Kemudian ini yang perlu saya sampaikan catat. Setelah itu dianjurkan membaca, setelah kita baca doa sholat duha, dianjurkan membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 40 kali atau 100 kali. Sekali lagi, setelah kita membaca doa sholat duha, kita dianjurkan membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 40 kali atau 100 kali. Kemudian disambung Allahumma lakal hamdu
asbahtu 'abdaka 'ala ahdika wa wa'dika anta khalaqtani wa lam aku syai'a astaghfiruka li dhanbi fa innahu qad arhaqatni dhunubi wa ahatat bi illa an taghfiraha li faghfirha ya arhamar rahimin. Nah, untuk bacaan-bacaan ini nanti insyaallah di akhir kajian kita insyaallah nanti saya bagikan nggih. Supaya sampean gak usah kangelan nulis. Bon. Kemudian saya pernah membaca di dalam kitab Bughiyah Al-Mustarsyidin. Di sana disebutkan ada satu riwayat yang perlu sampean catat. Ada satu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang intinya barang siapa yang mau melakukan sholat duha 4 rakaat, meskipun itu hanya seminggu sekali atau setahun sekali atau seumur hidup sekali, dengan bacaan-bacaan tertentu dan wirid tertentu setelah melakukan sholat tersebut, maka ia akan dijaga dari keburukan penduduk langit, penduduk bumi, jin dan manusia. Itu ada riwayat seperti itu. Caranya nglakoni piye? Nglakoni sholat duha 4 rakaat. Setiap 1 rakaat sampean catat. Jadi engko nek ana kesempatan dilakoni reketan seminggu sepisah, sebulan sekali atau setahun sekali. Karena fadilnya luar biasa. Dan jauhkan dari keburukan-keburukan makhluknya Allah. Setiap 1 rakaat, jadi sholat duha 4 rakaat. Setiap 1 rakaat membaca, ini setiap 1 rakaat membaca 1 surat Fatihah 10 kali, 2 surat An-Nas 10 kali, 3 surat Al-Falaq 10 kali, 4 surat Al-Ikhlas 10 kali, 5 surat Al-Kafirun 10 kali, yang terakhir ayat kursi 10 kali. Saya ulang lagi. Ini dibaca setiap rakaat. Setiap rakaat 4 rakaat, setiap rakaatnya membaca 1 Fatihah, surat Fatihah 10 kali. Surat An-Nas 10 kali. Surat Al-Falaq 10 kali. Surat Al-Ikhlas 10 kali. Surat Al-Kafirun 10 kali. Kemudian yang terakhir surat ayat kursi 10 kali. Sudah. Kemudian setelah salam kita disuruh oleh Rasulullah membaca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah sebanyak 70 kali. Itu dibaca setelah salam. Kemudian setelah Astaghfirullah membaca Al-Baqiyatus Shalihat, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca sebanyak 70 kali sama. Jadi wiridane bar salat utang rakaat mau astaghfirullah ping 70, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 70 kali. Wong sing gelem nglakoni ngono bakal dijogo saka keburukane makhluk Gusti Allah. Dadi ora ono sing iso ngarah Allah karo wong sing nglakoni salat duha model iki. Keterangan ini saya baca dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini riwayat ijazah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Asbihani. Di kalau dilakukan. Kemudian sahabat ini mengenai tentang sholat duha. Ada pertanyaan tentang sholat duha? 10 kali ini dalam rakaatnya. Setiap rakaat. Setiap rakaat. Kenapa? Gak usah langsung. Ya, sekali salam. Jadi salamnya sekali. Nanti yang misalnya setelah rakaat kedua mau ke rakaat ketiga itu duduk istirahat. Duduk sejenak kemudian meneruskan rakaat ketiga sampai keempat sampai salam.
Jadi bacaan yang 10 kali tadi dibaca dalam setiap rakaat. Jadi tadi dikalikan 4. Nah ini apa? Dua ya. Tapi kalau dilakoni kalau seminggu bisa, kalau sehari bisa. Istighfare pripun ta? 70 kali. Astagfirullahaladzim biasa kan. Betul nggak orang al-azimi astagfirullah 70 kali. Oke. Jadi di hadis itu tidak ada astagfirullahaladzim. Dalam riwayat ini tidak ada al-azimnya. Cukup astagfirullah 70 kali. Pun paham ya? Jadi kalau kita sudah tahu seperti ini amalan, sepenting ditulis di urusan lakoni kok wayah kok sano. Wayah nopo nek ana kesempatan. Sing penting ngerti ilmu dhisik kan, daripada gak ngerti. Kesempatannya ono. Nggih. Makanya Belum kerja. nggih gua sampean mulai dari awal mengikuti ngaji Ihya kalau bisa dicatat, kalau bisa diketik sing rapi, disimpan di komputer. Syukur-syukur sampai dibukukan, diwaca-waca sapa ngerti lali. Nggih, diwaca-waca harapan kula besok sampai iso mulang anak bojone. Cukup iku insyaallah. Nggih, mulang anak bojone. Jadi nek cara aku aku asline seneng ngaji daripada mulang. Wong ngaji karek ngrungokno tok. Karek ngadep ngono tok. Mulang itu kudune mutolaah, belajar. Oh kiranya gak paham, bicaranya bisa paham. Jadi untuk melengkapi keterangan, bicaranya. Keterangan yang saya sampaikan ini tidak ada di Ihya, itu di kitab lain. Makanya itu untuk melengkapi kajian Ihya kita, saya ambilkan dari beberapa kitab para ulama kita yang memang sudah diakui oleh banyak pihak. Sampun menpaham nggih. As-saminatu, sholat sunnah atau sholat nawafil yang nomor 8 yang dianjurkan dilakukan dalam setiap hari adalah ihya ma bainal isya'aini, menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya. Di dalam kitab Ihya disebutkan di sini istilahnya al-isya'aini, 2 isya. Yang dimaksud adalah maghrib dan isya. Disebut al-isya'aini, 2 isya, itu yang dimaksud maghrib dan isya. Nomor 8 ini yang dimaksud adalah sholat awabin. Sholatul awabin bisa juga disebut dengan sholatul ghaflah. Jangan lagi ya. Sholat yang dilakukan setelah ba'da sholat maghrib sampai dengan isya adalah disebut sholat awabin. Sholatul awabin bisa juga disebut dengan sholatul ghaflah. Ghaflah. Yeah. Sholatul ghaflah, sholat ghaflah. Ghaflah itu artinya lalai dengan Allah. Artinya biasanya lumrahnya waktu antara maghrib dan isya itu rata-rata orang itu lalai kepada Allah. Lain apa? Wayai kesel juga, teko gawe. Ndelok TV. Kira mulai gawe jam 5. Hari itu adus wis dari adzan maghrib. Bar maghrib enake makan malam sambil nonton TV. Kira rata-rata. Makanya disebut sholatul ghaflah, sholat lali. Artinya orang sing nglakoni sholat itu berarti orang melu lali. Nggih. Atau bisa juga disebut dengan sholatul awabin. Al-awabin itu orang yang kembali kepada Allah. Bahkan ada yang mengatakan sholat ini termasuk yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Allah nyifati wong-wong sing lempenge iku adoh saka nggon turune. Nggih. Artinya apa? Dia melakukan sholat di waktu orang-orang niku dolale kali Gusti Allah. Itu waktu maghrib kalau tengah malam, waktu sahur. Waktu sahur iku rata-rata do lego turu. Marah. Ya wilail. Wong sing gelentangi sholat qiyamul lail atau sholat tahajud termasuk
mlebu dewe Gusti Allah tatajafa junubuhum anil madaji. Dadi lempeng ngene iku bengkak karo napa tempat turune. Artinya apa? Tangi nglakoni salat. Jadi yang mengatakan ayat ini mengisyaratkan atau menggambarkan sholatul awabin atau sholat ghaflah yang dilakukan setelah ba'da maghrib sampai isya, antara maghrib dengan sampai isya. Sholatul awabin atau sholat ghaflah paling sedikit 2 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat. Pertengahannya ausatuha itu 6 rakaat. Yang paling banyak 20 rakaat. 20 rakaat. Untuk niatnya ya sa usolli sunnatal awabin lillahi ta'ala. Bisa juga usolli sunnatal ghaflati lillahi ta'ala. Paling sithik 2 rakaat. Pertengahannya niku 6 rakaat. Dan ini kadang para ulama kita niku sering nglakoni sing 6 rakaat. 6 rakaat. Termasuk sing dianjurno kalian gurune Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani inggih menika ingkang asma Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu anhuma wa nafa'ana bi ulumihima. Syekh Ali Al-Khawas niku ceritanya seorang ulama yang ummi, ulama yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi ilmunya itu kaya-kaya wong iso nulis karo iso maca, bisa memahami, bahkan bisa menguak, iso mengorek isinya Al-Quran. Itu yang membuat takjub Sayyidina Imam Syekh Al-Qutub Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang terkenal Imam Sya'rani, beliau ulama besar. Itu takjub karo gurune sing jenenge Syekh Ali Al-Khawas. Masya Allah. Bahkan akhirnya saking takjubnya beliau jatuh cinta dengan Syekh Ali Al-Khawas. Akhirnya dados guru mursyid. Guru mursyid. Dan itu Syekh Ali Al-Khawas dawuhna nganjuri murid-muridnya, termasuk nganjuri datang Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu, jika melakoni sholat awabin atau sholat ghaflah sebanyak 6 rakaat dalam setiap hari, setiap malam 6 rakaat. Niatnya biasa mau usolli sunnatal awabin atau usolli sunnatal ghaflah. Cuma ditambahi kalau Syekh Ali Al-Khawas nek nglakoni salat awabin 6 rakaat, rakaat pertama 2 rakaat pertama iku niati tujuanmu nglakoni 2 rakaat yang pertama kan nyukuri nikmat sing wis diparing oleh sliramu. Saya ulang lagi, 2 rakaat yang pertama dari 6 rakaat dari salat awabin, kata Syekh Ali Al-Khawas disuruh untuk bertujuan atau kita khususkan, kita sholat 2 rakaat itu kita khususkan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Yang 2 rakaat pertama. Kemudian 2 rakaat kedua kita niati, kita khususkan tujuan kita melakukan 2 rakaat yang kedua daripada sholat awabin atau sholat ghaflah untuk mensyukuri kita sudah dijadikan sebagai orang Islam. Karena nikmat jadi orang Islam itu ora iso kita pesen kali Gusti Allah. Bayi cengar itu ora iso milih agama. Sing milih agama wong tuane. Alhamdulillah bayi cengar awake dhewe dipilih agama kali orang tua kita jadi agama Islam. Perlu disyukuri. Caranya kalau Syekh Ali Al-Khawas ketika kita sholat awabin 2 rakaat yang kedua dari sholat awabin kita khususkan untuk mensyukuri kita sudah dijadikan umat Islam. Kemudian 2 rakaat yang terakhir yang ke-6, yang rakaat berarti ke-5 dan 6
kita khususkan, kita niatkan untuk mensyukuri bahwa kita sudah dijadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dijadikan umatnya Nabi Musa, bukan dijadikan umatnya Nabi Isa, bukan dijadikan umatnya Nabi Ibrahim. Kita sebagai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Ini perlu kita syukuri. Caranya syukuri ini cukup sholat awabid, sholat qoblah 6 rakaat. Nek durung iso lakoni bedino ya kala-kala seminggu pisan. Ngoten nggih. Atau sebulan sekali. Tuh. Kemudian untuk fadilahnya di antaranya ini banyak sekali. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhna man shalla ma bainal maghribi wal isya fa innaha min sholatil awwabin. Barang siapa melakukan sholat di antara maghrib dan isya, maka sholat itu termasuk sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Artinya orang yang melakukan sholat awabin atau sholat qoblah dicatat sebagai orang yang kembali kepada Allah. Di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akafa nafsahu ma bainal maghribi wal isya'i fi masjidi jama'atin lam yatakallam illa bi sholatin aw qur'anin kana haqqan 'ala Allahi ay yabniya lahu qasraini fil jannah masiratu kulli qasrin minhuma mi'atu amin wa yaqdisa lahu bainahuma ghurasan law tawafau ahlud dunya lawasi'ahu." Rasulullah bersabda, barang siapa yang menahan dirinya, menahan dirinya setelah sholat maghrib sampai isya di dalam masjid, setelah sholat berjamaah maghrib, terus menahan dirinya iktikaf di dalam masjid sampai sholat isya. Selama beriktikaf antara ba'da maghrib sampai isya, lam yatakallam illa bi sholatin aw qur'anin. Dia tidak bercakap-cakap, orang ngomong-ngomong, kecuali melakukan sholat atau al-Qur'anin atau membaca Quran. Di iktikaf bar maghrib tekan isya, melakoni sholat utawa terus Quran. Jaminannya Allah atau jaminannya dari Rasulullah, karena haqqan 'ala Allah ayyabniya lahu qasraini fil jannah. Maka sudah menjadi haknya Allah, ia akan dibangunkan 2 gedung yang besar sekali di dalam surga. Tiga gedung, omah sing gedong, omah sing gedong, piro, kosro ini 2 buah. Sehingga sapa Gusti Allah. Karena haqqan 'ala Allah, sudah menjadi haknya Allah, orang tersebut dibangunkan oleh Allah kosro ini 2 gedung. Gedine sepiro itu? Gedine sepiro? Masiratu kulli qasrin minhuma mi'atu amin. Ditambahkan oleh Rasulullah, besarnya gedung itu sebesar perjalanan 100 tahun. Laku 100 tahun itu lagi tekan ojo iku. Iku gedung iki kanggo sapa? Wong siji ku kan. Wong siji iki nek sampean nglakoni sepisan. Sepisan tinggi narong gedung. Ping 7 4 gedung. Ping 3 6 gedung. Setiap satu gedungnya itu mau luasnya ombone itu mau sama seperti perjalanan 1000 tahun. 100 tahun ya. 100 tahun. Itu mi'atu amin, mi'ah itu 100 tahun. Wa yadrisalahu bainahuma gharasan. Di antara gedung tersebut itu Allah menanam satu tanaman yang indah, mungkin warnanya hijau royo, sing indah itu. Artinya dibikin taman di situ, sekeliling gedung tersebut. Taman itu ketika lau taufahu ahlu dunya la wasi'ahu. Andai saja semua ahlu dunya, manusia, jin, hewan, semuanya ditumplek ning taman kono, itu kamu.
berarti gede tangannya sendiri. Jadi andai saja semua manusia ahli dunia itu mubeng-mubeng itu mau lawan si Ahok, artinya kono-kono kabeh, kaya katakanlah seperti stadion lagi. Katakanlah pertemanan ini seperti stadion. Wong sak donya ahli dunia dilebokno ning kono kabeh iku muat. Berarti pertamanya luar biasa. Ini baru melakukan satu kali sampean sholat awabin sekali dikekno rong gedung kali Gusti Allah. Sak gedunge gedine niku padha karo perjalanan 100 tahun. Terus dikekno taman di sekelilingnya itu besare piro andai saja ahli dunia jin manusa kabeh dilebokno kono iku. Masyaallah nggih. Iki murai Gusti Allah tentang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jangan nopo jenenge bosen-bosen maca sholawat ke Kanjeng Nabi. Iki nek ora sebab Kanjeng Nabi ra ono. Makanya Nabi Musa alaihissalam niku sempat protes kali Gusti Allah. Gusti kula kepengin dadi umat Muhammad mawon Gusti. Setelah diceritani Gusti Allah, Musa besok ning akhir zaman niku ono umat sing umure cekak-cekak ning amal ibadahe ganjarane ngungkuli umatmu, bahkan iso ngungkuli kowe. Wah, iku sapa? Umat Muhammad. Makanya Nabi Musa niku nyuwun, ya Allah, kula mun dados umat Muhammad mawon rasa dadi nabi Rasulullah. Patut disukani Gusti Allah. Qala ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa kalami. Musa, engkau sudah aku pilih sebagai utusanku dan sebagai kalimullah. Inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa kalami fa khudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Wes iki jipoken syukuri. Wis dadekno dadi rasul, dadi kalimullah, syukuri. Ora usah keneh-keneh njaluk dadi umate Muhammad. Subhanallah ya. Nabi Musa wis pangkate niku dadi rasul, dadi nabi, dadi ulul azmi. Bahkan beliau untuk pangkat kalimullah, orang yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Ngono wae kepengin dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wae dhewe gak tau njaluk. Ora tau njaluk ora? Lahir pecet dari umat Muhammad, kok gak syukur kowe? Nggih. Ora syukur berarti kan kualik udel. Berarti kualik udel. Makanya saya untuk mengingatkan untuk diri saya sendiri. Jadi kita tidak syukur kanjeng Nabi. Samane karo kanjeng Nabi kita ora iso nglakoni amal ibadah sing enteng banget, ganjarane luar biasa. Sholat awabin atau sholat ghuflah itu paling 5 menit. Iku wis kula iku 5 menit. Sediluk tok. Pahalane sing luar biasa. Dikasih 2 gedung yang begitu besar sama plus tamannya yang begitu indah, yang begitu luas. Insyaallah. Makanya kalau kita sudah tahu seperti ini, rodok dipeksa nafsu kita nggih, dipeksa. Ala kang jeneng mau kang anu. Nah, semono. Kadang ana sing bantah. Jeneng ngaji nasi tuwa. Ora nek tekan tuwa. Ya. Tantang ngono. Jeneng ngaji tuwa. Ora nek tekan tuwa, nek ora tekan tuwa. Wong saya iki dah nom mati pirang-pirang. Tak kering ngapur kuburan. Yo, biyen aku ngamal ya. Ngapur ora? Makanya amal ibadah itu ora usah ngenteni tuwa. Ora nek tekan tuwa, umur kita enggak tahu umur kita sampai kapan. Makanya selama kita masih ada kesempatan, kita berusaha semaksimal mungkin, kita berusaha mendekatkan diri dengan cara menjaga ibadah fardu dan memperbanyak ibadah sunnah, ibadah atau ibadah nawafil. Itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali yang dijelaskan mengenai tentang ibadah sunnah yang dianjurkan dalam sehari semalam. Oke, insya Allah kula tambahi mangke ono sholat yang dianjurkan dalam setiap hari yang tidak dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Tapi insya Allah minggu depan insya Allah saya jelaskan. Untuk kajian malam ini kita cukupkan sekian. Semoga ada berkah dan manfaat. Amin.